Shalom Bapak Ibu Guru yang saya hormati dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Teresia Visata Pubolon dari kelas 12.1. Dan di kesempatan kali ini saya mau membagikan sedikit dari pengalaman saya. Saya mau memberikan sebuah kesaksian tentang dibentuk lewat kegagalan dan dikuatkan lewat doa. Namun sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur Bapa, kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat dan rahmat-Mu Bapa, sehingga kami dapat ada saat ini Bapa dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Bapa, sebentar saya akan membagikan sedikit dari pengalaman saya Bapa, sedikit dari penyertaan-Mu Bapa dalam hidup saya. Kiranya apa yang saya bagikan hari ini Bapa dapat menjadi penguat bagi kami semua. Bapa, kami adalah manusia yang tidak luput dari segala macam dosa. Kiranya Engkau ampuni agar kami tidak terhalang kasih dan karunia-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, jadi kenapa saya sebut kesaksian ini tuh tentang dibentuk lewat kegagalan dan dikuatkan lewat doa. Jadi dulu pas masih SMP, saya itu adalah tipe orang yang sampai sekarang sebenarnya. Saya itu tipe orang yang kalau punya target, saya pasti kejar target itu sampai dapat. Nah, waktu lulus SMP itu, saya pengen banget buat masuk ke SMA 1. Saya aman dari SMP, belajarnya juga udah sungguh-sungguh, dan ya saya cukup yakin lah sama nilai saya gitu, bisa masuk ke SMA 1. Tapi ternyata saya gagal buat masuk ke SMA 1. Jujur aja saya merasa kecewa, karena emang dari kelas 1 SMP tuh emang udah kepikiran pengen masuk ke SMA 1 gitu. Tapi saat saya kecewa di situ tuh, saya belum sadar kalau ternyata saya tuh lebih mengandalkan usaha saya sendiri daripada bener-bener nyerahin semuanya ke Tuhan. Saya tetap berdoa, tapi hanya sebatas formalitas aja. Kayak ya udah bangun tidur doa, mau tidur doa, makan sebelum makan berdoa, mau belajar berdoa, tapi ya udah cuma suatu kebiasaan aja doanya. Bukan benar-benar minta pertolongan Tuhan. Yang saya percaya tetap kemampuan saya sendiri saat itu. Terus akhirnya saya masuk ke SMA 3, kelas 10 semuanya berjalan lancar sampai saya masuk di kelas 11. Di kelas 11 ini nilai saya tuh sempat turun. Bahkan saya sempat ada di fase takut, di fase khawatir, karena saya pengen ikut jalur SNBP nanti, perguruan tinggi. Jadi saya takut gak masuk kategori siswa eligible, kuota eligible sekolah. Itu ya saat itu saya benar-benar sedih, saya panik, saya mau nangis, saya kalut lah istilahnya. Sebenarnya tuh bukan cuma soal nilai, saya lebih ke takut ditolak lagi gitu. Saya udah pernah gagal buat masuk sekolah yang saya mau, SMA yang saya mau dulunya, dan saya nggak mau gagal lagi. Hal itu terulang lagi pas saya mau masuk ke universitas. Di kondisi yang kayak gitu, di kondisi saat itu, bisa dibilang saya sempat agak frustasi. Bahkan saya pernah secara spontan nanya gini sama Tuhan, kayak, Tuhan, apa sih yang masih kurang dari usaha aku? Aku udah belajar, aku udah sungguh-sungguh, tapi kenapa rasanya hal yang aku lakukan itu belum cukup Tuhan? Nah dari situ saya mulai sadar akan satu hal. Saya sadar kalau selama ini saya tuh belajar terus, saya belajar keras, sungguh-sungguh lah belajarnya. Tapi hati saya tuh penuh dengan tekanan. Saya terus-terusan mendorong diri saya
karena ya tadi saya takut gagal lagi. Tapi saya sadar bahwa doa saya selama ini tuh cuma kebiasaan. Di saat itu akhirnya saya menyadari bahwa doa saya tuh bukan saya sungguh-sungguh lagi minta bantuan sama Tuhan. Saya cuma sekedar ya ngomong aja gitu, Tuhan tolong aku. Tapi nggak benar-benar mengimani itu, nggak benar-benar merasa butuh bantuan gitu. Bukan yang sungguh-sungguh. Nah, di tengah ketakutan saya tentang masa depan ini, saya juga nggak pernah kepikiran buat ketemu dan baca ayat ini pas saya lagi scrolling sosial media. Saya lagi buka-buka sosial media, saya lagi buka IG saat itu, Instagram saat itu. Saya bertemu dan membaca firman Tuhan yang ditulis dalam Amsal 23 ayat 18 yang berbunyi, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Di situ saya kayak, wah, saya kayak lagi diingetin sama Tuhan kalau masa depan itu nggak perlu dikhawatirin. Masa depan tuh pasti ada, harapannya nggak akan hilang gitu. Harapan buat saya nggak akan hilang. Terus setelah saya nemu firman Tuhan itu, saya ketemu sama satu ayat lagi. Itu pas saya lagi scrolling TikTok, itu udah platform yang berbeda. Dan saya ketemu sama Matius 7 ayat 7 yang bilang, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Di situ saya jadi ingat bahwa saya tuh kalau doa suka ya udah sekedar ngomong aja gitu. Tapi dari Matius 7 ayat 7 ini saya beneran diingetin buat ya sungguh-sungguh berdoanya. Makanya kan itu 3 kali pengulangan ya. Mintalah maka akan diberikan, carilah maka akan mendapat, ketoklah maka akan dibukakan. Jadi saya diingetin buat ya kalau doa tuh harus sungguh-sungguh. Gak boleh cuma sekedar ngomong terus lewat. Saya diingetin buat doa itu harus sesungguh-sungguh itu. Doa adalah hubungan saya, cara saya berkomunikasi sama Tuhan. Masa saya mau berkomunikasi sama Tuhan dengan tidak serius? Jadi dari situ saya sadar bahwa selama ini tuh saya emang minta sama Tuhan, tapi gak pernah sungguh-sungguh. Saya berdoa, tapi hati saya tuh kadang masih lebih percaya sama kemampuan saya sendiri. Nah, lewat proses ini saya belajar bahwa ketika kita minta sama Tuhan, kita harus datang dengan hati yang benar-benar berserah dan percaya sama Tuhan. Harus datang dengan hati yang benar-benar, Tuhan aku gak bisa sendiri. Benar-benar berserah sama Tuhan. Di kelas 12, singkat cerita di kelas 12, untuk SNBP sebenarnya waktu sisa 1 semester lagi. Rasanya ya jujur cepet banget 1 semester tuh. Rasanya sempit juga karena yang saya lewatin udah 4 semester, dimana 2 semester di kelas 11 itu turun, dan kesempatan saya buat SNBP terakhir di semester 5 ini, 1 semester lagi. Jujur, saya setakut itu. Saya takut usaha saya selama ini tuh sia-sia. Apalagi saya kelas 10 dulu benar-benar memperjuangkan itu. Saya takut sia-sia karena nilai saya di kelas 11 sempat turun. Saya takut kalau saya harus ngerasain penolakan lagi kayak dulu. Sebenarnya memang masih banyak jalur lain buat masuk ke universitas. Tapi saya benar-benar gak pengen kehilangan satupun kesempatan yang bisa saya coba. Terlebih lagi jalur SNBP itu sesuatu yang udah saya perjuangkan banget tadi dari kelas 10. Saya jaga nilai, saya berusaha konsisten, saya punya komitmen sejak awal masuk SMA. Jadi rasanya berat kalau ternyata semua usaha saya itu sia-sia.
Karena itu tekanan buat saya juga begitu besar. Bukan karena tekanan dari luar, dari orang tua, dari orang-orang lain, enggak. Tapi tekanan dari diri saya sendiri. Itu jujur cukup besar. Tapi saya sadar kalau saya terus-terusan belajar dengan hati yang penuh ketakutan, saya nggak akan pernah benar-benar tenang. Saya nggak akan pernah benar-benar enjoy sama pembelajaran saya, yang justru malah mungkin akan berdampak semakin buruk bagi nilai saya. Jadi saya tetap belajar dengan lebih disiplin. Saya perbaiki lagi cara belajar saya. Tapi kali ini saya juga belajar buat nyerahin semua kekhawatiran saya, semua ketakutan saya ke Tuhan, dan benar-benar percaya sama Tuhan. Dalam doa atau bahkan secara spontan di tengah rasa cemas saya itu, saya tuh sempat ngomong, Tuhan, aku udah berusaha. Apapun hasilnya, aku serahkan ke dalam tangan-Mu. Aku tahu Tuhan yang bakal tolong aku. Tuhan yang punya rencana yang indah buat aku. Jadi sejak saat itu, saya tuh belajar bukan cuma buat usaha sendiri. Saya tuh akhirnya sadar, ya kalau saya usaha sendiri, gak ada gunanya. Tapi saya juga belajar percaya sama Tuhan. Dan sekarang saya benar-benar percaya bahwa saya di bawah sejauh ini, melewati suka dan duka, melewati naik dan turun, gagal dan bangkit lagi. Saya di bawah sejauh itu sama Tuhan bukan untuk dibiarin gagal, bukan untuk sesuatu yang sia-sia. Akhirnya di beberapa hari yang lalu saya dinyatakan eligible, dan puji Tuhan saya masih berada di eligible atas. Yang saya rasakan saat itu bukan cuma lega, tapi saya merasa saya dibentuk sama Tuhan. Karena ternyata yang Tuhan ubah itu bukan cuma hasil saya, tapi juga hati saya. Di situ saya jadi ngerti kalau Tuhan itu bawa saya gak cuma untuk mendapatkan sebuah hasil berupa hal-hal duniawi gitu, tapi Tuhan bentuk saya untuk jadi pribadi yang lebih percaya, lebih kuat, dan lebih mau berserah sama Dia. Karena setiap proses, setiap ketakutan, dan setiap air mata itu gak akan pernah sia-sia kalau dijalaninnya sama Tuhan. Jadi saya harap dari pengalaman saya, kita semua bisa sadar kalau kita manusia tuh gak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Kita memang harus berusaha untuk mencapai sesuatu, tapi tetap harus libatin Tuhan dalam setiap proses kita, karena kita adalah manusia tidak berdaya. Kita gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kayak kalimat ora et labora, bekerja dan berdoa. Dua hal itu harus dijalankan secara bersamaan. Gak bisa berdoa aja, gak bisa bekerja aja, tapi harus dua-duanya. Kita sebagai manusia berusaha, tapi kita juga harus libatkan Tuhan. Kita berdoa sama Tuhan, kita libatkan Tuhan dalam setiap proses kita, dan kita percaya bahwa Tuhan punya rencana indah buat kita ke depannya. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur Bapa, kami haturkan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa untuk setiap proses
yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami Bapa, baik kegagalan maupun keberhasilan. Kiranya Bapa ajari kami untuk tetap bekerja keras Bapa, tapi juga tetap datang kepadamu dengan hati yang sungguh-sungguh. Tolong kami Bapa, agar kami tidak hanya mengandalkan kemampuan kami sendiri, tapi kami boleh percaya Bapa bahwa masa depan kami ada di tangan-Mu, dan hidup kami akan tenang Bapa bila kami jalani bersama dengan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih.